Pembicara Netpi kita kali ini adalah Naga Sugara. Pria yang berasal dari kota Solo ini berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh bangkrut di awal masa perkuliahannya. Setelah lulus kuliah, 3 pekerjaan sekaligus dijalaninya di kota Bandung, yaitu bekerja di sebuah pabrik mebel, menjadi asisten di kampus, dan menjadi freelance programmer. Hidupnya tidak banyak berubah karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Naga bertemu dengan bisnis Tiens. Setahun setelah berjuang di Tiens, Naga mencapai peringkat bintang 8 dan beberapa bulan setelahnya menerima reward free luxury car, yaitu BMW. Saat ini Naga Sugara telah menerima special cash reward car, yacht, plane, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Inilah success story Naga Sugara. Saya lahir di Solo, di Jawa Tengah. Saya di Solo sampai saya lulus SMA. Saya aslinya orangnya sangat pemalu dan introvert. Kuper, nggak banyak temen. Saya SMP-nya SMP Bintang Laut di Solo. Kalau ada orang Solo pasti tahu di Jalan Selamat Riyadi itu jalan utamanya. Terus SMA-nya Negeri 3, cukup terkenal SMA Negeri di sana. Saya masih ingat waktu SMP disuruh guru musik nyanyi satu-satu di depan kelas. Itu saya 3 hari nggak bisa tidur. Sampai saya dilatih mami saya, dan benar-benar sampai hampir nangis waktu itu karena benar-benar saya takut Bapak Ibu. Dan karena bisnis ini saya bisa bicara dengan ribuan orang, luar biasa bisnis ini. Jadi nggak usah takut, Anda nggak bisa ngomong, santai. Ada yang bilang, Pak saya tuh nggak bisa ngomong, Pak saya tuh susah ngomong. Lah itu barusan ngapain? Ngomongnya semangat pula ya. Bisa, sebetulnya semua orang bisa asal mau. Ada sekolahnya kok public speaking. Di sini Anda diajarin gratis, nggak usah bayar Bapak Ibu ya. Gratis, sukses pula, sehat lagi. Jadi saya orangnya pemalu, minder, anak mami lah pokoknya. Temen saya nggak banyak karena saya paling seneng temen sama yang namanya komputer. Saya dari kecil suka ngulik-ngulik komputer, main game. Sebab komputer itu kalau ada apa-apa tinggal di off. Nah, saya lulus SMA tahun 94. Setelah lulus, saya harus melanjutkan kuliah. Saya pilih yang jauh, sengaja jauh. Waktu itu kebetulan SMA saya study tour ke Bandung. Nah, saya sedikit terkesan, wah Bandung ini kok dingin, kan Solo panas ya. Bandung ini kok dingin dan kayaknya oke, udah kuliah di sini aja deh. Singkat cerita, kuliah di sana. Saya kuliah di sana dan orang tua saya punya usaha yang lumayan. Jadi dibilang kaya ya enggak, dibilang miskin ya enggak, ya biasa-biasa saja. Saya keluar negeri juga enggak pernah. Mobil waktu itu ada 1, tapi kalau direm itu mobilnya mau datang. Jadi papi saya kalau usahanya ternak ayam Bapak Ibu. Kalau balik itu sampai denger. Kenapa? Karena kalau direm mobilnya cik, kampas remnya habis itu loh. Jadi dari depan gang tuh udah kedengar itu mobilnya datang itu. Nah, itu satu-satunya mobil yang kita punya. Jadi dibilang lumayan lah pokoknya. Kaya enggak, miskin enggak, biasa. Nah, saya melanjutkan kuliah. Dulu, awal-awal saya kuliah, saya juga nggak ngerti apa-apa, saya cuma berpikir begini. Pokoknya saya kuliah, lulus, cari kerja. Kalau kerjanya bosen atau udah males, balik rumah nerusin usaha orang tua. Saya cuma mikir gitu. Istilahnya sudah ada backup plan. Ya. Kalau ada apa-apa, masih bisa pulang ke rumah. Cuman memang saya sengaja pilih kota yang jauh dari Solo ke Bandung di Jawa Barat karena saya pengennya mandiri. Saya sadar bahwa saya anak mami. Jadi saya sengaja push diri saya untuk jauh dari orang tua. Saya pengen mandiri gitu. Jadi ini anak yang nggak bisa mandiri tapi pengen belajar mandiri. Nah, kalau saya baca buku ternyata nomor 1 yang harus disadarin adalah Anda sadar kekurangan Anda dan Anda mau memperbaiki. Nah, itu ciri orang sukses Bapak Ibu. Ya, enggak apa-apa. Semua orang pasti punya kekurangan, itu pasti, tidak ada manusia sempurna. Nah, itu saya sadar, saya orangnya kuper. Akhirnya saya kuliah di Bandung, di Unpar. Setahun setelah saya kuliah, tiba-tiba saya terima surat dari orang tua. Yang nulis adalah mami saya. Mami saya itu lulusan SMP, Bapak Ibu. Dan kalau nulis, gak karuan. Jadi saya harus berdoa untuk ngerti maknanya ini apa. Ya, tulisannya gak karuan dan ejaannya juga. Gitu. Tapi singkat cerita, saya cari-cari intinya surat itu mengatakan bahwa kita bangkrut. Jadi usaha yang sudah dibangun oleh ayah saya puluhan tahun, itu habis. Rumah kami satu-satunya yang ada di Solo disita oleh bank karena nggak bisa bayar hutang. Tentu mobilnya juga hilang, semuanya hilang. Dan biaya kuliahnya nggak ada. Wah, itu shock Bapak Ibu. Saya orangnya biasanya keras, tapi di situ saya benar-benar shock. Saya nggak ngerti mesti ngapain. Saya kerja nggak pernah, duit nggak punya. Jadi saya bingung waktu itu disuruh ngapain. Baca suratnya sampai gemeteran. Saya benar-benar bingung. Waduh, ini saya disuruh apa? Nah, sejak itu orang tua saya, ya pokoknya semuanya disita.
Kita tempat tinggal juga nggak ada, cuman untungnya kalau di Solo tuh kita saudara banyak banget. Ya di Solo tuh mami saya tuh saudaranya kalau nggak salah 8, papi saya tuh 9. Belum lagi nenek saya punya adik, adiknya pun anaknya banyak banget lah. Pokoknya di Solo itu saudara aja, ketemu di mana-mana. Jadi banyak yang nulungin. Nah, orang tua saya ada yang nampung, intinya tinggal di rumah saudara. Nah cuma namanya numpang, tetap kan nggak enak, betul nggak? Kalau numpang itu kan kalau hari pertama, wih selamat datang saudara, wah layanin baik. Hari kedua masih begitu, hari ketiga nih kapan pulangnya gitu. Betul nggak? Jadi buat yang numpang ingat itu ya. Ya numpang itu kan ngerepotin lama-lama. Jadi akhirnya triknya gimana? Pindah-pindah Bapak Ibu. Ya setiap berapa lama pindah, berapa lama pindah. Sempat juga ngungsi ke Malang menenangkan diri karena waktu itu kita diserbu oleh penagih hutang, dihina-hina orang, aduh semuanya komplit lah. Itu benar-benar masa-masa gelap dalam kehidupan kami. Aduh berat sekali, berat sekali. Nah untungnya kakak saya kuliah tapi di Salatiga dekat Solo. Untungnya ada paman yang oke lah membantu kita untuk biaya kuliah. Jadi saya bisa meneruskan kuliah meskipun waktu itu juga sambil bingung. Utang kita keluarga juga banyak banget. Aduh bingung. Untung saya bersyukur sekali saya di Bandung Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu ngerti keadaan di Solo seperti apa. Kakak saya yang paling ngerti. Jadi diteror penagih hutang apa itu mengerikan sekali, mengerikan sekali. Dan kita nggak bisa apa-apa. Nah, ya sudah ada paman yang bayai, akhirnya saya bisa meneruskan kuliah. Akhirnya saya kuliah, nah di tengah kuliah saya ditawarin sebuah bisnis. Saya kan orangnya suka ngitung-ngitung. Saya ngitung-ngitung begini, kalau lulus kuliah, kerja, betul kan? Kan jalurnya kan begitu biasanya, kerja. Kerja hasilnya berapa? Saya tanya-tanya. Tanya-tanya dulu. Sebab katanya begini, kalau Anda pengen tahu masa depan Anda, gampang. Lihat orang yang sudah mengerjakan apa yang Anda kerjakan 5-10 tahun dari sekarang. Nah kira-kira jadi kayak begitu. Katanya begitu. Berarti kan saya kuliah, lulus dari kerja. Nah saya cari info dulu nih. Kerja gaji berapa, setahun naik berapa. Kan rata-rata naik 10%. Nah di situ saya hitung. Saya hitung hutang keluarga. Dengan asumsi umur saya sekitar 65 tahun lah ya, bisa kerja keras. Itu saya bisa bayar hutang. Hutang keluarga itu kalau saya tabung kira-kira anggap aja 10-20% seperti itu. Itu saya bisa bayar hutang keluarga. Itu kalau saya mati hidup kira-kira 6 kali Bapak Ibu. Kebayang nggak? Jadi bingung. Cuman waktu itu ya sudah, saya kuliah aja. Terus kemudian saya ditawarin sebuah bisnis dari teman kos sebelah. Ini katanya bisnis tanpa modal bisa sukses. Apaan tuh? Ternyata bisnis MLM. Bulet-bulet cari orang. Waktu itu saya nggak ngerti ini apa. Cuman saya di follow up terus. Makanya kuncinya itu, follow up terus. Jangan cuma sekali ya. Saya di follow up, akhirnya saya join. Bukan Tiansi, Tiansi udah sukses dari dulu nih. Akhirnya singkat cerita katanya kalau ngikutin bisa sukses tanpa modal. Kerja keras saya nggak pernah takut. Ya sudah, akhirnya saya jalanin mati-matian. Kuliah hampir saya tinggal. IP-nya dari IP 3, kemudian semester depan IP-nya 2, kemudian semester depan IP-nya 0 Bapak Ibu. Sebab saya pikir percuma gitu loh. Saya kuliahnya sambil jalan. Akhirnya saya mati-matian di bisnis itu. Wah, saya presentasi ke sono kemari, saya komitmen, saya keluar ke seluruh dunia bahwa saya akan sukses. Setelah 1,5 tahun, bonus saya terbesar di MLM tersebut adalah dalam 1 bulan ya, itu Rp100.000. Itu saya sebulan presentasi 15-30 kali. Naik motor ke sono kemari, itu motor yang tadi Anda lihat tuh. Itu motor teman sejati saya itu. Nah, kampusnya pinter. Pinter atau kurang ajar, tergantung sudut pandang. Transkrip nilai dikirim ke orang tua Bapak Ibu. Orang tua saya baca, papi mami saya baca, dia nggak ngerti. Kasih ke kakak saya. Wah, kakak saya nyemprot saya di telepon. Saya di telepon disemprot. Kamu itu loh ya, kita ini sudah nggak punya apa-apa. Sudah dibantu kuliah. Kok bisa-bisanya kamu kuliah nilainya hancur kayak gini? Sehancur-hancurnya nilai, minimum kan IP-nya 1 atau 0,1 gitu kan. Kalau 0,0 itu kan kebangetan. Kalau 0,0 itu kan artinya nggak hadir sama sekali, betul nggak? Ya saya diem aja sih, emang bener yang diomongin gitu. Saya dimarahin gitu. Sejak saat itu saya bilang saya nggak mau join MLM lagi. Kenapa? Ngomong kosong. Leadernya di panggung pakai jas ngomong gini gitu. Saya jalanin 1,5 tahun, bonus terbesar Rp100.000. Saya naik motor ke sono kemari, katanya suruh presentasi 15 kali, saya lakukan. Selama hujan, asal nggak banjir aja saya pasti berangkat. Nah sejak itu saya balik ke kuliah. Saya kejar semester padat, terus kemudian akhirnya beres, saya bisa melanjutkan kuliah, IP dari 0 balik ke 3, dan terakhir saya lulus IP-nya 3,0 Bapak Ibu. Tepuk tangan, susah itu. Jadi kuliah sudah komplit Bapak Ibu. Saya IP 0 pernah, IP 3 pernah, dia asistenin teman seangkatan pernah. Karena saya turun angkatan kan.
Ngasistenin juga pernah, udah komplit, udah kenyang. Sambil kuliah itu ada beberapa teman saya nawarin MLM. Dia kan nggak tahu background saya apa. Datang ke kos nawarin MLM. Ini gak ada yang bagus gini-gini. Saya cuma diem dengerin. Oh, kamu udah berapa lama di situ? Oh, 3 bulan. Jalanin dulu 1 tahun. Kalau kamu masih semangat seperti ini, baru boleh balik ke saya lagi. Wih, Profesor MLM diceramain anak bawang. Enak aja. Jagoan MLM. Meskipun ada tanda bintang, tapi gagal gitu. Tapi kan saya merasa saya sudah 1,5 tahun. Saya merasa saya paling tahu mengenai MLM seluruh dunia. Ada lagi teman saya datang, cewek nawarin MLM lain lagi. Saya cuma diam dengerin. Wah, dia penuh semangat. Terus saya bilang, lu udah jalanin belum? Belum. Lo akan tahu. Nggak segampang itu. Gue udah pengalaman. Lo coba jalanin deh ya. Kalau setahun masih semangat kayak gini, baru cocok kita nanti ngobrol. Woi, pulang. Ya. Nah, itu berlanjut sampai saya lulus kuliah. Saya lulus tahun 99. Jadi 5 tahun Bapak Ibu, dari tahun 94. Nah, setelah lulus saya cari kerja. Ternyata susah banget. Dan saya pikir IP saya 3, tempat saya kuliah adalah salah satu yang terbaik di Bandung. Gampang ngelamar kerja saya. Ternyata bener. Puluhan lamaran saya ajukan, saya diwawancara, tes IQ, bulet-bulet suruh jumlahin, suruh gambar pohon, suruh gambar ini, gambar itu. Yang pernah tes IQ pasti ngerti lah ya, sama psikolog gitu. Ternyata ditolak. Saya sampai nggak ngerti nih, kok apa salah saya? Nyari kerjaan susah bener. Saya ngelamar ke PNG, ke Astra, ke Honda, ke Toyota, kemana-mana deh. Ternyata ditolak semua. Dari sekian puluh yang saya kirim, akhirnya ada satu yang nyangkut. Dia telepon saya. Pak, lamaran Bapak sudah kami lihat. Kayaknya Bapak kandidat yang bagus untuk posisi ini. Tapi Pak, kita masih mau cari kandidat yang lebih bagus lagi. Jadi bulan depan, kalau nggak ada kandidat yang lain, Bapak kita hubungin lagi. Kurang ajar saya pikir ini. Cuman ya nggak punya pilihan, sebab dari semua yang saya kirim lamaran kerja itu nolak semua. Ini yang terakhir ini. Kalau ini ditolak pun saya harus mulai lagi ngirim berapa puluh lagi kan? Sebab waktu itu benar-benar saya nggak punya koneksi, nggak punya duit. Saya ngelamar kerjaan dari koran. Kalau hari Sabtu Minggu itu kan banyak lamaran kerja tuh. Atau dari kampus. Di kampus kan bisa di papan pengumuman itu. Nah, untunglah Bapak Ibu. Sebulan kemudian tidak ada kandidat yang lebih bagus daripada saya. Selamat Bapak dapat kerjaan. Nah, kerjanya itu ceritanya jadi manajer pabrik. Judulnya manajer pabrik, ya, factory manager. Pegawainya 20. Gajinya UMR naik dikit. Wih, tapi gaji pertama setelah saya terima Bapak Ibu, dengan bangga saya menulis surat ke paman saya. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Tapi sekarang sudah tidak perlu dikirim lagi karena saya bisa mandiri. Wih, dengan bangga sekali saya kirim suratnya Bapak Ibu. Bangga, berdiri kaki sendiri. Senin sampai Jumat saya kerja di pabrik. Pagi sampai sore. Hari Sabtu nganggur. Saya pikir daripada nganggur saya ngajar aja. Ya, saya ngajar di tempat saya kuliah. Saya ngelamar jadi dosen, tapi ternyata jadi dosen ada syaratnya. Seminggu harus ngajar berapa SKS. Nah, saya tidak bisa, saya kan kerja di pabrik. Saya hanya kosong hari Sabtu. Akhirnya saya jadi asisten praktikum. Ya lumayan lah ngajar, ya ngajar jadi asisten praktikum. Dapatnya juga paling dikit sebulan kalau nggak salah cuman berapa ratus ribu gitu, 200 atau 300 gitu. Terus malam hari daripada saya pikir saya nganggur, hobi saya dari dulu ngulik-ngulik komputer, saya mulai terima orderan program. Ya ini pengalaman saya berbisnis konvensional, bangun nama. Ya sebetulnya malu juga sih nawar-nawarin ke temen, ada yang mau bikin program nggak, ada yang mau bikin program. Kalau saya di TI itu tugas akhir itu bikin makalah apa, bikin skripsi apa, programnya boleh di sub. Boleh dibikin orang lain, memang boleh. Jadi di TI-nya sendiri analisanya yang penting. Jadi teman-teman saya tawarin, mau bikin program nggak? Mau bikin program nggak? Mau bikin program nggak? Ternyata ada yang entah kenapa percaya saya Bapak Ibu. Akhirnya saya terima, saya bikin, ya dengan jungkir balik lumayan. Hasilnya sekian ratus ribu satu program. Nama saya di dunia programmer butuh waktu kira-kira 2 tahun. Baru mulai tambah terkenal. Sampai ke kampus lain, ke ITB, ke ITENAS tuh beberapa sampai pesan ke saya juga, lumayan terkenal. Nah itu awalnya. Jadi saya setiap hari itu pagi sampai sore kerja di pabrik, sore sampai malam bikin program. Sabtu ngajar, pulang bikin program. Hari Minggu bikin program, paling ke gereja, santai-santai dikit. Hidup saya seperti itu. Cuman lama-lama saya pikir tabungan lumayan. Tapi kalau saya hitung dari utang keluarga masih jauh banget. Dan selama itu Bapak Ibu banyak yang nawarin saya MLM dan semuanya saya tolak dengan kejam. Waktu itu saya berjuang, kerjaan 3. Katanya semua orang bilang kalau mau sukses harus kerja keras. Ya sudah, saya kerja keras. Tapi satu hal yang saya nggak mau, MLM. Kalau bulat-bulat cari orang, saya nggak mau. Kerja keras saya nggak takut. Kerjaan double-double, saya 3 pekerjaan, waktu habis. Sampai suatu hari,
Saya dipinjemin sebuah buku oleh teman kos saya. Bukunya judulnya Rich Dad Poor Dad. Saya tanya, ini buku apa? Katanya ini buku bagus, kamu bawa aja. Ya sudah, saya pinjam, saya bawa ke pabrik. Waktu istirahat siang, saya makannya cepat-cepat, saya baca. Wih, bukunya menarik. Dia cerita konsep aset. Apa membedakan orang sukses dengan enggak? Katanya membedakan orang sukses dengan enggak adalah benda yang terletak di antara dua telinga kita, otak kita, sudut pandang kita, sikap kita. Itu ternyata yang menentukan. Pada saat saya baca buku itu, saya merasa kepala saya ini kayak dibuka, Bapak Ibu. Tek. Saya kerja keras, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, duit lumayan, meskipun masih jauh, sudah lumayan, sudah mending daripada kalau kerja cuma satu. Tapi saya merasa jalannya belum kelihatan, ujungnya nggak jelas. Saya pengen sukses. Orang tua saya setelah bangkrut penyakitnya keluar semua. Orang bilang uang itu nggak penting, bohong. Orang yang bilang uang nggak penting belum pernah ngerasain nggak punya uang. Saya jamin. Itu mungkin orang tuanya kaya, dia ngomong aja. Coba gunting kiriman orang tua, berani nggak? Orang yang belum pernah nggak punya uang, nggak ngerti rasanya nggak punya uang, Bapak Ibu. Penyakit orang tua saya keluar semua. Dioperasi sana sini, kok bisa operasi? Untungnya dibantu oleh saudara-saudara. Kalau nggak ada saudara-saudara, aduh saya udah nggak tahu. Operasi berkali-kali, papi saya itu udah operasi 6 atau 7 kali, Bapak Ibu. Pada saat bangkrut, pikiran kemana-mana, stres berat. Maksud saya apa? Jangan bangkrut, Bapak Ibu. Anda bangun tiansi, bangun pohon uang Anda dari sekarang. Jangan nunggu, jangan nunggu. Anda nggak pernah tahu Anda perlu bisnis ini tuh kapan. Bangunlah bisnis ini dari sekarang. Karena untuk bangun aset perlu waktu. Jadi di situ saya lihat penyakitnya keluar semua. Waduh, tangannya kalau malam gemeteran, lututnya sudah nggak bisa kerasa. Lutut kaki itu sampai nggak kerasa katanya, kayak nggak punya kaki. Saya ditelepon di Bandung, kan saya bingung, Bapak Ibu. Saya bingung, saya merasa saya disuruh apa? Saya udah melakukan semuanya. Pernah karena bikin komputer itu kan saya di duduk bawah, depan komputer bisa jam-jaman. Tulang ekor saya pernah waktu itu saya batuk, tulang ekornya mungkin keseleo atau apa, saya jatuh di kamar mandi nggak bisa berdiri. Akhirnya saya diantar temen naik mobil ke dokter, nggak sembuh juga. Akhirnya cari tukang urut, akhirnya lumayan. Setelah tukang urut saya mulai bisa jalan lagi. Di situ saya mikir, gila, saya baru kerja keras segini aja, badan udah ngomel badan ini. Gimana nantinya? Terus mau jadi apa ini? Bingung saya, Bapak Ibu, waktu itu. Nah, waktu dipinjemin buku itu, pikiran saya kebuka, telek. Kuncinya di aset. Sehebat-hebatnya Anda, sekuat-kuatnya Anda, sehari berapa jam? 24 jam. Nggak pernah nambah. Ada yang bisa 25 jam? Nggak usah jauh-jauh. 24 jam 2 detik aja. Ada yang bisa? Nggak ada. Waktu kita sama. Sehebat-hebatnya orang, waktunya sama, tenaganya sama. Jadi ternyata kuncinya kalau Anda pengen sukses, aset. Karena dari aset dapat passive income. Wih, kaget saya baca buku itu. Pikiran saya terbuka, ini kuncinya. Jadi kalau Anda mau sukses, Bapak Ibu, saya sarankan Anda baca bukunya. Nah, berlanjut ke buku yang kedua, Cash Flow Quadrant. Wah, cara bangun aset, saya tertarik nih. Ternyata kuncinya aset. Sebab waktu saya udah habis. Waktu aja udah kurang. Waktu itu saya mulai agak terkenal jadi programmer. Jadi orderan dari mana-mana, udah nggak kuat, nolak-nolak, Bapak Ibu. Wih, keren ya. Dulu nyari-nyari, kemudian waktu itu udah nolak-nolak, udah nggak kuat soalnya. Ya, aduh nggak bisa. Saya lempar ke programmer lain, karena udah nggak kuat, habis waktunya. Saya lanjut ke buku kedua, bangun aset kan. Wah, ini cara bangun aset. Segera saya baca. Ada 3 cara bangun aset. Pertama, punyailah perusahaan bersistem. Bikin pabrik, supermarket, nggak punya duit. Cara yang kedua, beli franchise. Franchise yang bagus mahal. Kalau franchise yang biasa banyak, tapi kan banyak juga yang tutup. Teman saya ngambil franchise banyak gagal. Kalau mau yang mantap, yang mereknya kuat, yang terkenal, mahalnya amit-amit juga, MM-an. Wah, 2 ini nggak bisa nih, duit nggak punya. Nomor 3, wah ini saya baca. Katanya, modal kecil hasil besar. Ini yang saya cari. Saya baca MLM, bukunya salah cetak, Bapak Ibu. Bukunya salah cetak. Saya tidak setuju. Setahu saya MLM bukan seperti itu. Ya, bukunya saya tutup, saya kembalikan. Saya nggak mau pokoknya MLM. Tapi sayangnya Bapak Ibu, pokoknya pikiran aset itu masuk di kepala saya, muter terus. Aset, gimana? Bangun aset gimana? Saya nggak tahu nih gimana. Suatu hari, ya mungkin doa saya akhirnya dikabulkan. Suatu hari saya pulang ngajar di kampus. Dari 3 pekerjaan saya, yang hasilnya paling kecil adalah ngajar di kampus. Bener-bener untuk hobi. Sebulan kalau nggak salah 200 ribuan. Saya bikin program waktu itu sudah 500 ribu satu program.
Ngajar ini benar-benar ya, saya cuma mikir bagi ilmu sama ya untuk sarana kumpul-kumpul. Tapi ternyata dari kerjaan yang paling tidak menghasilkan secara uang, saya dapat jalur ke bisnis yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu. Itulah rahasia Tuhan yang kita nggak tahu. Jalurnya dari mana nggak tahu juga. Suatu hari habis ngajar, saya di parkiran motor, mau ngambil motor tercinta itu, didatengin salah satu murid saya kan. Dia bilang, boleh nggak mau mampir ke kos, mau nanya-nanya. Saya pikir mau nanya pelajaran toh. Kos-kosan saya dekat sama kampus. Saya bilang udah datang aja nanti hari Kamis, karena waktu itu kalau nggak salah mau ujian. Saya yang bikin soalnya, kan asisten bikin soal, yang ngasih nilai. Tapi kalau dia mau belajar silahkan aja. Nah waktu itu janjiannya sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Saya udah pulang kerja, ya bikin program. Saya pikir istirahat dulu kan, pulang kerja mandi-mandi santai-santai begitu. Datang berdua ternyata. Yang murid saya ini perempuan, datang sama satu orang lagi laki-laki. Datangnya pakai baju rapi, itu di kos-kosan. Saya pakai jeans bolong. Jadi jeans saya beret-beret, rambut saya gondrong. Terus kemudian programmer man, harus cool dong. Ya, waktu itu rambut saya gondrong, pakai kaos oblong. Kebetulan di pabrik itu boleh pakai baju apa aja. Kerjanya nggak harus rapi, nggak. Mereka datang, saya kaget lihat yang cowoknya. Pakai baju rapi, hem panjang, celananya kain, pakai sepatu mengkilap, bawa tas. Langsung saya lemes, mati aku MLM ini. Kok bisa tahu? Saya dulu begitu. Waduh, cilaka nih, terjebak saya. Mau kabur nggak bisa. Udah kelihatan. Di mana ya? Wah, saya langsung nggak suka. Saya nggak suka. Karena saya pikir nanya pelajaran. Saya langsung nggak suka. Dan saya orangnya koleris, Bapak Ibu. Bukan koloris ya. Anda baca personality plus tuh. Saya kok nggak suka langsung ngomong nyemprot gitu. Mereka datang, wah dalam hati saya udah langsung asem mudahan. Saya dalam hati lihat aja. Sebentar lagi basa-basi. Udah gitu nanti bilang mau presentasi. Bener Bapak Ibu. Basa-basi, hayo, udah gitu ngenalin, terus kemudian mau presentasi, langsung saya bilang stop. Ini MLM ya? Iya. Kalau MLM saya nggak mau ikutan. Anda digituin pulang nggak Bapak Ibu? Orang digituin pulang Bapak Ibu. Kok Anda pulang? Diamond Anda hilang satu Bapak Ibu. Ya. Nah, tipsnya gimana? Tugas kita itu sharing bisnis, betul nggak? Kalau belum sharing bisnis, belum presentasi, belum selesai kerjaannya. Jadi jangan pernah menerima jawaban sebelum dilakukan presentasi. Kenapa? Karena orang ini belum tahu bisnisnya apa, diceritain juga belum, kok udah bilang enggak. Jadi ilmunya adalah jangan pernah terima jawaban tidak sebelum dipresentasi. Oke? Nah, sama ternyata yang datang itu yang cowoknya bilang pakai kalimat yang saya masih ingat. Oh ya udah, tapi kan kita sudah di sini. Gimana kalau saya cerita sebentar aja? Dalam hati saya, kalau orang ini saya tolak terus, pasti ngotot nih. Kalau ngotot terus, kapan pulangnya? Kapan saya bikin programnya? Nggak beres-beres. Ya, jadi saya bilang, oke, supaya cepat, silahkan cerita, tapi ingat loh, saya nggak mau join. Wih, keren. Jaga postur, profesor. Akhirnya mereka presentasi. Dan selama presentasi, saya setengah hati sebetulnya dan males, jadi saya ngeliatin sono kemari. Saya udah tahu habis ini cerita ini. Dia cerita produknya bagus, saya bilang ya semua orang bilang produknya bagus, terus. Dia bilang ini beda, terus saya bilang semua orang juga bilang ini beda. Mana ada orang bilang produknya jelek, betul nggak? Semua orang juga bilang ini beda bisnisnya. Udah terus. Udah males, duduknya juga miring gini. Terus. Saya nggak suka ngabisin waktu saya Bapak Ibu. Profesor dilawan ya. Nah, mereka presentasi terus. Kok yang cewek sudah mengkeret. Karena nilainya saya pegang. Karena ngasih nilai saya, aneh-aneh. Potong nanti nilainya ya. Mana yang cowok ini kan nggak kenal saya. Cerita. Nah, kemudian saya nggak mau dengerin, tapi sayangnya saya nggak bisa nutup telinga. Betul nggak? Itu sayang sekali Bapak Ibu. Terpaksa saya mendengar. Jadi dia cerita. Ada beberapa hal masuk di kepala saya. Yang pertama yang masuk adalah produk. Dia cerita, produknya bagus. Dia cerita kesaksian, ibu kosnya sembuh, ininya sembuh. Dalam hati saya mikir, masa sih sebagus ini? Ya kan? Tapi itu saya udah kena. Dia cerita kesaksian. Kemudian dia cerita bisnisnya. Nanti akumulasi tanpa batas waktu, dapat mobil, dapat ini, langsung tuing. Mobil apa? Langsung saya tanya, mobil apa? BMW waktu itu dibilang, dapat BMW. Oh, nah Bapak Ibu,
Saya nggak ngerti mobil. Saya dari kecil naik mobil itu muntah Bapak Ibu. Jadi saya benci mobil. Saya benci mobil, sebab bau sedan, baru baunya aja, kepala saya udah muter. Ya, zaman kecil saya dibilang orang kampung katanya. Ah, biarin, daripada mabok. Soalnya habis mabok, Anda tahu proses mabok darat? Asam lambung naik, kepala pusing, keringat dingin. Bisa 1 jam nggak gitu baru muntah Bapak Ibu. Setelah muntah, ulangi dari awal. Iya. Apalagi kalau perjalanan jauh, kan sering dari Solo ke Surabaya, itu kan berapa jam? 6 jam, 5 jam. Aduh, jadi saya lebih suka naik mobil itu yang semakin goyang makin enak itu. Kalau yang sedan itu ya, apalagi kalau di perempatan itu direm, itu hati saya mau copot dulu. Itu dulu itu. Parah ya, enggak apa-apa, gitu aja punya BMW juga kok sekarang. Saya kasih tips. Ada yang mabok darat di sini? Ngaku aja lah, nggak apa-apa. Demonya juga begitu kok dulu. Nggak apa-apa. Tipsnya adalah supaya Anda sembuh mabok daratnya adalah belajar nyetir. Penting. Belajar nyetir mobil sendiri, jangan mobil orang lain. Ya. Jadi Anda harus punya mobilnya dulu dong. Belajar nyetir. Begitu nyetir mabok hilang. Nah, tapi ini dulu nih. Jadi saya nggak ngerti mobil. Mobil itu saya cuma ngerti yang model Niaga, Kijang gitu ya. Nah itu saya paling hobi naik itu, paling mending lah, masih mabok tapi paling mending. Kalau sedan tuh anti banget. Jadi waktu dibilang dapat BMW, saya ingat saya BMW ini merek sedan deh. Saya cuma nanya, itu harganya berapa? Saya nggak tahu mobil. Dia bilang 400 juta. Wih, saya cuma hitung, wah ini akumulasi tanpa batas waktu, saya tanya. Iya, coba diulangin. Maksudnya omsetnya ditumpuk tanpa hangus, tanpa batas waktu dapat? Itu dijawab iya. Wih, tapi kan jaga postur, malu kok ketahuan mau kan malu. Jadi dalam hati saya cuma mikir, kalau akumulasi saya pasti bisa dapat mobil, saya jual bayar hutang Bapak Ibu. Belum lunas, tapi lumayan sudah nyicil. Saya cuma mikir itu. Jadi waktu itu hati saya udah kebat-kebit, tampangnya selalu cool. Jadi maksud saya, kalau Anda ketemu prospek yang kayaknya galak banget, itu mungkin sudah tertarik dalam hatinya Bapak Ibu. Ya santai aja men, santai aja. Terus kemudian selesai, saya di follow up. Ya, janjian lagi, saya di follow up. Nah, di follow up kuncinya adalah jangan pernah nanya orangnya mau join atau enggak. Itu pertanyaan haram. Sebab waktu itu kalau saya ditanya, karena saya masih bingung nih. Saya kan nggak mau MLM, tapi ternyata kok yang dikirim bisnisnya MLM lagi nih. Saya itu kebat-kebit. Aduh, saya trauma banget lah soal MLM itu. Keliling ke sono kemari, presentasi, nanti diketawain lagi. Kalau bisa jangan deh. Tapi kok hasilnya gede ya. Nah bingung kan? Katanya bisa bangun aset juga. Bingung gitu loh. Kalau waktu di follow up saya ditanya, kamu mau join nggak? Pasti jawaban saya, enggak. Untungnya saya nggak pernah ditanya. Saya cuma disetelin VCD waktu itu pembagian reward di Rusia. Tahun 2000 kalau nggak salah. Pembagian reward Tianji di Rusia. Beliau mengatakan, tuh gak, lihat tuh. Kamu terima mobil kayak begitu. Terus tiba-tiba dia ngeluarin formulir, seret. Dia ngasih bolpen ke saya. Udah, kamu join aja. Wah. Dan saya bodohnya Bapak Ibu, bolpennya saya ambil, saya tanda tangan, saya join Bapak Ibu. Bodoh sekali saya itu. Bener. Begitu tanda tangan saya bingung, loh, saya ngapain tadi itu? Iya, bener. Udah pokoknya kamu minum produknya aja dulu. Saya pikir, bener juga ya minum produk. Kalaupun nggak kepake sama saya kirim ke orang tua kan lagi sakit ini itu. Saya cuma mikir itu, ya udahlah tanda tangan. Setelah itu baru bingung, oh iya kenapa ini ya? Ada apa dengan naga ini? Itulah prosesnya. Ya, jadi 2 orang yang mengenalkan bisnis ini Bapak Ibu, yang membukakan pintu, yang meskipun awalnya saya tolak. Setiap kali ada yang nawarin MLM ke saya tolak dengan mentah-mentah. Sebetulnya bukan karena saya benci MLM Bapak Ibu. Saya tuh pengen sukses, tapi saya merasa MLM ini tidak benar gitu loh. Karena saya merasa sudah berjuang. Banyak orang menyamaratakan semua MLM itu sama, padahal kan beda sekali, beda. Makanya yang penting Anda presentasi dulu, biar orang itu tahu. Ya, jadi benar-benar saya bersyukur kalau bukan mereka berdua yang datang, mungkin saya udah tolak mentah-mentah, udah kabur terkencing-kencing itu yang menawarin. Meskipun saya galakin seperti itu, mereka masih mau terus-terusan untuk mempresentasikan bisnis ini kepada saya. Bapak Louis Tendean dan Ibu Ferawati, Bu Feve. Benar-benar Bapak Ibu, kalau yang datang orang lain mungkin nggak kuat saya gitu kan.
Ya, karena ya waktu itu saya benar-benar saya pengen sukses tapi apa ya, jadi kayak sebel gitu loh sama MLM. Pengen tapi ya pengen suksesnya gitu loh. Jalan terserah. Kalau MLM, wah dulu udah pernah nyoba kok gitu. Oke, jadi singkat cerita, saya join, saya kembangkan bisnis ini. Nah, ada juga yang nanya, Pak, kalau gitu apa bedanya bisnis Tiansi dengan yang lain? Kan MLM ada banyak. Data APLI, Persatuan MLM Indonesia mengatakan, setiap minggu di Indonesia ada MLM baru. Setiap minggu. Jadi setahun ada sekitar 50 lebih. Banyak yang bohong-bohongan, namanya money game, hati-hati. Banyak yang MLM beneran. Tapi Bapak Ibu, tidak banyak yang tahan lama. Tidak banyak yang tahan lama. Kalau Anda pengen bangun aset, untuk passive income, untuk dapat freedom, pilih yang 6 pilarnya kuat. Ini penting sekali. Karena saya sudah tahu dari sebelum Tiansi pun, saya bangun MLM yang sebelumnya, itu saya udah capeknya luar biasa. Capek. Nggak sulit, tapi capek. Otomatis dong, namanya ngedouble pekerjaan. Ya pasti capek dong. Anda pengennya kan double income. Capeknya double, ya lumrah, wajar gitu. Nanti kok hasil udah lebih gede daripada pekerjaan utama, terserah Anda mau full timer atau enggak, kan gitu. Jadi udah pasti capek. Sebelum capek, kita harus tahu dulu bisnis yang kita jalanin ini beneran nggak untuk jangka panjang. Jangan sampai cuma sebentar bubar. Saya ada temen itu, setiap ketemu nawarin MLM baru, Bapak Ibu. Setiap ketemu, setahun bisa 2 kali dia nawarin saya MLM baru lagi. Terus saya cuma mikir, kapan dia mau bikin asetnya? Apa nggak capek bangun lagi? Dan satu hal lagi, apa omongan orang-orang di sekitar dia ya? Setiap berapa bulan sekali selalu bilang, ini lebih baru, ini lebih bagus. Lah kan sebentar lagi juga jadi lama. Iya kan? Jadi maksud saya adalah pada saat kita pilih yang kuat, Bapak Ibu, ya, dan kita lihat 6 pilar dari Tiansi. Nah, ini hal yang membuat saya aman dan nyaman membangun bisnis ini. Dan sampai hari ini Bapak Ibu 15 tahun di bisnis ini. Artinya apa? Bisa banget untuk jangka panjang. Ya. Nah, yang pertama adalah Anda harus tahu perusahaannya dulu siapa. Banyak yang perusahaannya nggak jelas. Banyak yang produknya minjem. Waduh, bahaya sekali perusahaannya produknya minjem. Produk kita punya sendiri. Perusahaannya jelas di Tianjin. Siapa di sini yang sudah pernah datang ke pabriknya Tiansi di Tianjin? Angkat tangan. Anda bisa lihat, sudah banyak sekali. Terima kasih. Jadi itu beneran. Ya, pabriknya gede. Pabriknya gede banget, bahkan sekarang sedang membangun universitas di sekelilingnya yang jauh lebih gede. Mr. Lee ini adalah salah satu orang terkaya di China. Kalau Anda ngikutin berita, tahun lalu China sudah menjadi nomor 1 pertumbuhan ekonomi dunia, Bapak Ibu, mengalahkan Amerika loh. Amerika sudah kalah. Ya, dan kalau majalah Time sering mengadakan 100 orang terkaya di mana gitu, termasuk di Indonesia. Nah, waktu di China selalu Mr. Lee ini ada di 100 besar. Penduduknya sekian miliar, bisa masuk 100 besar, naik turun sih peringkatnya, tapi di situ-situ aja. Artinya apa? Yang kita ajak kerjasama ini perusahaan yang kuat dan dahsyat, Bapak Ibu. Mr. Lee ini dulunya orang kampung miskin, datang ke kota namanya Tianjin, bangun bisnis Tiansi. Awalnya bukan dibikin MLM, Bapak Ibu, tapi kemudian tahun 95 dibikin MLM dan meledak sampai ke luar negeri. Makanya dia selalu terharu kalau melihat orang dari yang nggak punya apa-apa tiba-tiba jadi from zero to hero. Dari yang nggak apa-apa jadi sukses itu dia paling seneng. Kenapa? Karena itu ngingetin dengan masa lalunya beliau. Dan kemana-mana beliau juga nyumbang sosial kemana-mana. Di situ kita bisa melihat, wah beliau ini leader yang luar biasa yang bisa kita ikutin bisnisnya, Bapak Ibu. Ya, Mr. Lee Genuine, bener. Yang kedua, perusahaannya bagus, pemiliknya luar biasa. Kalau produknya jelek percuma. Produknya luar biasa. Saya sekeluarga sudah pakai produknya 15 tahun. Dari awal saya jalanin bisnis ini sampai sekarang. Ayah saya, tadi saya sudah cerita, keadaannya seperti itu. Ya, sudah dioperasi berkali-kali. Pada saat saya join Tiansi, saya baru ketemu Tiansi itu tahun 2001. Ingat, saya bangkrut tahun 95. Ada jeda panjang sekali tanpa produk Tiansi itu. 2001, langsung semuanya minum produk Tiansi. Pak, apa nggak kemahalan, Pak? Enggak. Karena saya sendiri ngelihat, Bapak Ibu. Papi saya waktu dioperasi, itu ke Singapura, ke Jakarta, pernah nih operasi jantung. Ini saya ingat sekali, karena saya nganter. Jantungnya sesek. Papi saya udah lama diabetes, Bapak Ibu, dari umur 35. Jadi pada saat bangkrut itu merajalela penyakitnya. Diabetes tuh galak sekali. Gulanya tuh nyerang kemana-mana, salah satu nyerang jantung, udah sesek. Ke Jakarta, sama dokternya disuruh diring, dicari ke dokter jantung yang paling hebat. Disuruh ring, dipasang ring. Jadi kayak cincin dimasukin ke saluran. Oke, dipasang. Sekali pasang kok nggak salah 4 atau 5. Total sama dokter bla 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 250 juta kira-kira. Belum transportnya Solo Jakarta loh ya, belum nginep hotelnya, belum ini, belum plus. Oke, udah cek di sana, pulang.
Selisih 2 bulan, balik lagi, kok sesek masian. Balik lagi ke Jakarta. Dicek sama dokternya. Terus papi saya bilang, iya ini kenapa sesek ya? Terus dokternya bilang, loh bapak ini diabetes ya? Loh iya dok, kan udah dari dulu, umur 35 diabetes. Semua filenya selalu ada diabetes, maksudnya udah tertulis itu dari dulu diabetes gitu. Dokternya bilang, oh pak, kalau diabetes nggak boleh diring, harus di bypass. Bapak sih nggak bilang dulu diabetes, gimana caranya kita nggak bilang? Udah ada semuanya di filenya, tapi apa boleh buat? Akhirnya di bypass lagi di Singapura Bapak Ibu, habis lagi sekian ratus juta. Terus pernah di Singapura waktu pulang, jalan di depan rumah sakit, mau pinggir jalan, itu tiba-tiba dadanya sakit, ambruk di pinggir jalan, tidur gitu. Jadi saya sendiri ngelihat proses sakitnya kayak apa, nunggu di rumah sakitnya kayak apa. Banyak orang sukanya nabung buat nanti, bayar rumah sakit, bayar dokter, sama aja. Bedanya Anda plus bonus sakit loh. Dengan Tianxi jauh lebih murah. Hasilnya bagaimana? Sudah minum 15 tahun. Dulu, ayah saya kok dari Solo, ini yang sebagai patokan ayah saya, kalau mami saya lebih kuat. Ya, mami saya khasiatnya masih lebih bagus, paling soal ini apa, kalau naik tangga lututnya mulai sakit gitu ya. Sekarang setelah minum Tianxi udah berkurang jauh, masih sedikit tapi udah berkurang jauh. Nah, papi saya dulu kalau naik pesawat, ini cerita produk ya, dari Solo ke Bandung, pesawatnya itu 45 menit kira-kira. Pesawatnya 45 menit, istirahatnya 1 hari Bapak Ibu. Jadi nyampe Bandung, tidurnya seharian dulu istirahatnya. Kebayang, perjalanan 45 menit, istirahatnya 1 hari. Jadi dulu mau apa-apa udah susah, nggak bisa. Makanya kalau ke luar negeri biasanya saya ajak mami saya aja. Karena udah ngeri ngajak papi ini. Sekarang Bapak Ibu, naik pesawat 45 menit, sampai Bandung, istirahat kira-kira paling 1 jam, udah gitu saya ajak keliling ke kebun binatang sama anak-anak saya, bisa Bapak Ibu. Tahu kebun binatang? Jalan lihat gajah, jalan lihat macan, jalan lihat apa. Tahun lalu saya ajak ke Bali. Saya ajak ke Bali sengaja, saya milih hotel 1 minggu, saya booking hotel dekat pantai. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung masuk lagi gitu. Sengaja saya ajak jalan-jalan di pantai Bapak Ibu, untuk ngetes sudah kuat belum nih papi ini. Ya, maksudnya ajak main ke pantai sama anak-anak saya, sama cucu-cucunya gitu kan. Ternyata kuat Bapak Ibu, seminggu di Bali nggak ada keluhan. Luar biasa Tianxi ini. Terus tahun lalu, bulan awal tahun, oh itu tahun sebelumnya lagi yang ke Bali. Tahun lalu awal tahun saya ajak ke China. Papi saya di Solo ngurusin stokis. Sering cerita mengenai Tianxi, tapi kan belum pernah lihat. Perjalanan dari Jakarta, penerbangan ke Beijing itu 8 jam. Pesawatnya aja kalau dari dulu ya, dari Solo ke Bandung 45 menit, istirahatnya 1 hari. Kalau terbang Jakarta Beijing 8 jam, istirahatnya berapa hari ya? Ngerti kan? Makanya saya ngeri ngajaknya, nggak berani. Akhirnya kemarin setelah Bali saya coba bisa berhasil lancar. Awal tahun kemarin bulan Maret, saya bikin tur kecil, hanya 8 orang. Lebih mahal tentu, karena pengennya santai, nggak buru-buru karena orang tua ya. Kita ke pabriknya Tianxi juga, kita lihat, wah mereka senang banget dan lancar sekali ke sana, ke Tiananmen dan seterusnya. Itulah hasil dari produk Tianxi Bapak Ibu. Itu yang saya lihat sendiri. Maksud saya gini, umur di tangan Tuhan, iya saya tahu. Tapi tugas manusia untuk berjuang. Dan hadiah yang terbaik yang bisa Anda berikan ke orang tua Anda dan ke anak Anda adalah kesehatan Bapak Ibu. Kesehatan, betul. Hadiah yang lain oke lah, rumah, mobil itu bagus. Tapi yang nomor 1 kesehatan. Karena dengan kesehatan dia bisa ngapa-ngapain, itu jauh lebih bahagia Bapak Ibu. Yang ketiga marketing plan, duitnya. Marketing plan Tianxi itu simpel banget. Bintang 3 ketemu bintang 3, 320.000 titik. Jadi dibikin memang simpel, marketing plan dan bonusnya besar. Bintang 8 itu bonus leadership itu sampai 10 kedalaman. Itu uang pensiun Anda nantinya Bapak Ibu. Kalau ada yang belum sadar nanti ikutin NDT itu. Di situ ada penjelasan bonus leadership 10 kedalaman bintang 8. Itu uang pensiun Anda nantinya. Dan sampai 10 kedalaman itu lama dan panjang. Itulah Tianxi Bapak Ibu. Iya. Yang keempat ada free reward. Tadi Anda sudah lihat ya, begitu banyak penerima free reward. Ini saya cerita tahun lalu aja di Indonesia. Ingat, di Indonesia sudah 16 tahun ya, tahun ke-16. Tahun lalu aja, tahun 2015, penerima Success Trip Vietnam tahun lalu aja itu 786 orang. Penerima free motor gratis senilai 18 juta itu 368. Glory Trip perjalanan ke luar negeri ini yang tahun lalu ya, ke Prancis atau ke China itu 702 orang. Dan penerima mobil niaga gratis senilai 180 juta itu 45 orang. Itu hanya tahun lalu. Belum kita ngomong special reward, car, yacht, plane, dan villa.
Supaya Anda tahu bahwa, wih, rewardnya banyak banget. Itu di luar bonus bulanan. Itu bukti dari bisnis Tianxi. Dan yang keenam, next, konferensi internasional. Setiap tahun diadakan konferensi internasional. Yang tahun ini diadakan di mana? Bali nanti September. Yang tahun lalu diadakan di Prancis. Ini kalau kelihatan kita memecahkan rekor dunia, membuat tulisan terpanjang dengan jumlah orang terbanyak, masuk Guinness Book of Record. Ini gambar waktu diliput CNN, masuk ke berita dunia di mana-mana. Jadi maksud saya adalah ini perusahaan besar. Tianxi membuat konferensi internasional di mana-mana, dan kebetulan September ini kita menjadi tuan rumah di Bali, Bapak Ibu. Datang ke sana semua, lihat Tianxi seperti apa, lihat. Anda akan ketemu orang Pakistan, orang Inggris, orang Jepang, orang Afrika, orang Jerman, dari mana-mana yang membangun bisnis Tianxi. Anda bisa lihat ini bisnis gede banget. Jangan percaya sama tetanggamu yang bilang Tianxi nggak jalan gitu loh. Ya, datang sendiri lihat. Cuman ke Bali, Bapak Ibu, itu konvensi besar, konvensi internasional. Kita bersyukur Tianxi mengadakan konvensi internasional seperti itu. Itu pilar kelima. Pilar keenam adalah sekolahnya. Kita punya sekolah bisnisnya, support sistemnya yaitu One Vision. Dan di sini, kalau untuk yang baru, saya sangat menyarankan untuk Anda memiliki starter pack, yaitu panduan bagaimana Anda membangun bisnis ini dari awal. Dan Anda bisa mengikuti PBO-nya. Jadi udah ada sekolahnya, sudah diberi step-stepnya. Dari pengalaman leader-leader yang sudah berhasil, termasuk yang di depan ini, disarikan menjadi One Vision, Bapak Ibu. Sudah ada cara kerjanya, tinggal Anda ikutin saja. Kalau Anda pengen bangun aset, ikutin saja. Nah, di sini kita lihat 6 pilar. Kalau Anda pengen bangun aset, 6 pilar, pilih yang kuat. Setelah itu, kerja keras. Tapi Anda harus tahu, pilih dulu yang mana sehingga setiap keringat yang Anda keluarkan, hasilnya bisa maksimal. Ini sedikit perjalanan saya di Tianxi. Yang pertama, pertamanya part-time. Jadi awalnya saya menjalankan bisnis ini part-time. Saya punya 3 pekerjaan, ini pekerjaan saya keempat. Sebab ya, tadi saya udah cerita, tidak segampang itu saya cari kerja. Jadi selama masih saya kuat, saya double semuanya. Jadi waktu itu saya mengerjakan 4 pekerjaan. Kalau Anda tanya gimana, ya akrobat. Kalau Anda bilang Anda sibuk, kayaknya saya lebih sibuk deh. Ya, saya aja bisa kok, Anda juga pasti bisa lah. Saya punya 3 pekerjaan, ini pekerjaan keempat. Udah pokoknya diatur-atur aja. Awalnya saya part-time 6 bulan, 4 pekerjaan. Karena saya merasa nyari kerja susah, apa yang bisa saya lakukan, sikat semua. Cuman lama-lama kan tidak kuat, Bapak Ibu. Badan meskipun minum Mooncort dan minum kalsium, tetap aja babak belur juga waktu itu. Bulan ke-7 saya full timer di bisnis ini. Saya lepas pekerjaan saya, dan waktu itu pada saat saya full timer mundur dari pekerjaan saya, bulan depannya saya dapat free trip ke China. Itu pertama kali saya ke luar negeri. Saya nggak punya paspor, saya nggak punya visa, bingung itu apa, dan sampai sana ya kayak orang kampung ke kota itu loh. Ya, makanya saya senang banget kalau ada teman-teman yang baru pertama kali ke luar negeri, ada yang pertama kali naik pesawat, ada yang pertama kali ini, aduh, inget masa lalu banget gitu loh ya. Keluar negeri yang paling susah itu adalah pecah telurnya. Itu saya masih ingat. Waktu saya di China itu, makan semeja makan sama upline dan sama yang lain-lain juga. Waktu itu ada Pak Rudi M. Nur, Pak Rudi Muhammad Nur ya, upline kita semua. Beliau cerita, "Ga, kamu sudah berapa kali ke luar negeri?" Saya bilang, "Wah, saya baru pertama Pak. Ini juga udah syukur udah sampai sini." Terus beliau bilang, "Oh, ke luar negeri yang paling susah itu yang pertama kali. Kalau sudah pecah telur, kamu akan ke luar negeri terus." Wah, amin. Dan terbukti Bapak Ibu, sekarang sudah keliling dunia kemana-mana. Saya mencapai bintang 8 dalam waktu 1 tahun. Terus kemudian beberapa bulan kemudian jadi Silver Lion. Terus meraih mobil pertama saya. Waktu saya terima saya nggak bisa nyetir, Bapak Ibu. Jadi saya cari dolen saya yang pintar nyetir, saya belajar nyetir mobil sampai bisa. Tenang aja, makanya tadi saya bilang, Anda mabok nggak apa-apa, hilang kok maboknya. Asal Anda segera terima reward Anda, terus belajar nyetir, pasti hilang mabok daratnya. Ya, sekarang saya One Diamond Gold Lion telah meraih semua reward Tianxi. Bisnis ini adil Bapak Ibu. Anda lihat Pak Rizky joinnya setelah saya. Beliau adalah grup saya, tapi beliau sudah 2 Diamond, luar biasa. Ya. Jadi maksudnya bisnis ini adil. Bukan siapa yang join duluan, tapi siapa yang kerja lebih keras. Kalau sudah peringkat Gold Lion above, itu cuma soal niat aja. Seberapa niat Anda mau naik peringkat. Ada yang tanya, "Pak, kok bisa Pak tahun bintang 8? Iya Pak. Rahasianya apa? Simpel aja, saya udah kelamaan miskin. Benar-benar waktu itu saya pengen sukses Bapak Ibu. Benar-benar saya pengen sukses. Jadi begitu saya tahu ini ada jalan, meskipun waktu itu trauma. Yang paling berat buat saya adalah trauma. Trauma MLM itu loh. Nah Bapak Ibu, saya ingin sedikit membagikan kepada Anda ada beberapa tips.
yaitu mengenai sikap. Sikap ini satu hal yang nggak kelihatan Bapak Ibu. Nggak kelihatan tapi efeknya dahsyat sekali. Karena kalau dilihat kasat mata nggak kelihatan, tapi itu di dalam. Makanya saya baru paham omongan bahwa kesuksesan seseorang, apa yang membedakan orang sukses dengan enggak, itu adalah benda yang di antara dua telinganya. Karena nggak kelihatan kan di antara dua telinga kita otaknya kayak apa nggak kelihatan. Tapi yang di dalam itu menentukan kita sukses atau enggak. Ya, ada beberapa. Yang pertama yang kita harus yakin adalah hal ini. Yakinlah bahwa Anda juga berhak untuk sukses di hidup ini. Itu dulu. Yakinlah bahwa Anda memang layak untuk sukses. Buktinya apa? Saya beri dua alasan. Yang pertama, bukti pertama adalah bahwa Anda lahir di dunia ini. Pada saat sel sperma nyari sel telur cuma satu. Sel sperma itu ada jutaan. Dan hanya satu yang akan menang. Jadi dari sekian juta sperma itu, hanya satu yang akan menang. Yang satu itu adalah yang paling cepat nyampe sel telur dan dia akan melakukan pembuahan. Sisanya akan mati semua. Jadi itu urusan hidup dan mati. Jadi dari lahir Anda sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemenang Bapak Ibu. Itu bukti yang pertama. Sudah terbukti Anda lahir itu Anda pemenang. Kalau enggak Anda pasti kalah rebutan sama yang lain. Kok sekarang belum? Gimana caranya? Kenapa? Mungkin soal waktu dan soal usaha. Tapi yang pasti Anda harus tahu bahwa seharusnya Anda bisa. Dan alasan yang kedua, apa bukti bahwa Anda juga bisa sukses? Maksudnya gini loh, semua tadi sharing di depan, leader-leader maju, saya cerita, mau sampai berbusa-busa juga, semuanya kan sia-sia kalau dalam hati Anda cuma bilang, oh hebat, weh, Pak Rizky hebat, wah emang hebat. Saya mah enggak. Itu, wah, Pak Ceng-Ceng, Pak Sibuan, Pak Jagus, wah hebat, wah luar biasa. Wah saya mah biasa-biasa aja Bu. Itu memang biasa, luar biasa semua. Enggak Bapak Ibu, semua yang tadi diceritakan di sini hanya ingin menunjukkan bahwa kalau kita bisa, Anda juga bisa. Ini saya masih ingat, ini Pak Luis yang waktu itu cerita. Makanannya kita sama, saya makan coto, Anda makan coto juga toh. Makan ketupat juga, makan nasi juga, sama Bapak Ibu. Jadi kalau Anda setiap hari berdoa, apapun agama Anda berdoa bahwa Tuhan Maha Kuasa dan bahwa Tuhan Maha Adil. Kalau orang-orang itu bisa berhasil, artinya Anda juga pasti harusnya bisa berhasil. Kan Maha Adil Bapak Ibu. Maha Adil tuh nggak main-main loh. Bener-bener harusnya bisa. Cuman mungkin mereka-mereka yang di depan ini sudah membayar harganya. Sudah melalui prosesnya. Sekarang giliran Anda Bapak Ibu untuk membayar harganya untuk impian Anda. Jadi Anda harus yakin dulu bahwa Anda akan sukses. Dan orang sukses itu antusias. Lihat, kelihatan nggak tuh wajahnya? Saya orangnya melankolis Bapak Ibu. Saya nggak suka yang meledak. Aslinya nggak bisa meledak-ledak. Emang ledakannya nggak banyak. Suruh joget juga susah banget nih. Antusias, tapi saya belajar untuk jadi antusias. Karena antusias itu semangat. Antusias itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya apa Anda tahu? Tuhan berada di dalam diri saya. Itu namanya antusias. Artinya itu. Jadi orang kalau punya Tuhan di dalamnya, dia akan semangat Bapak Ibu. Dia akan semangat. Nah, tularkan semangat ini. Albert Einstein bilang, energi tidak bisa hilang, hanya bisa berubah bentuk. Semangat kalau sudah ada, tinggal Anda teruskan ke grup Anda Bapak Ibu untuk membangun bisnis ini. Tularkan ke orang lain untuk membangun bisnis ini. Sukses, semangat. Dan Anda harus yakin bahwa Anda bisa. Itu dulu. Saya tahu mungkin sebagian, seperti saya dulu. Masa depannya nggak jelas, utangnya banyak. Ngomong-ngomong utang, saya lupa cerita. Setelah 12 tahun 95 bangkrut, akhirnya tahun 2007 Bapak Ibu hutang kita bayar lunas semua. Ya itu benar-benar merdeka. Bagi yang belum pernah bangkrut pasti nggak tahu maksud saya apa. Tapi yang pernah bangkrut nih tampangnya beberapa kelihatan ini ya. Wah itu rasanya enak banget itu. Mau tidur aja nggak enak ya, gelisah begitu ya, kepikiran gitu. 2007 tuh benar-benar freedom buat kita bayar hutang keluarga lunas. Dan ya kalau saya pulang ke Solo, kalau dulu nunduk Pak, banyak utang soalnya. Sekarang kalau pulang Solo sudah bisa normal, ya nggak usah sombong, tapi normal aja gitu ya. Itu soal hutang. Jadi meskipun Anda sekarang dalam masa-masa berat, saya nggak tahu masalah Anda apa, tapi ya yang bisa saya sharingkan adalah, karena ini pengalaman hidup saya Bapak Ibu. Saya pernah dalam satu posisi yang benar-benar itu nggak ada jalan keluar, menurut saya waktu itu. Buntu semua jalannya. Hutang bukan hutang saya loh, itu hutang warisan, istilahnya kan begitu, hutang keluarga loh. Saya sedih sekali melihat orang tua saya kondisinya seperti itu. Saya berdoa, ya Tuhan, kasih saya waktu buat orang tua saya untuk membahagiakan mereka.
Masa mereka nggak pernah hidup enak gitu loh. Pengalaman yang bisa saya ceritakan adalah, percayalah Bapak Ibu, kalau manusia mau berjuang, Tuhan tuh pasti membukakan jalannya. Ada aja jalannya dibuka. Mungkin Anda bilang, tapi jalannya buntu Pak. Iya, tapi itulah pikiran manusia. Itu pikiran manusia loh. Pikiran kita sendiri yang nutup. Percaya aja. Dari mana? Nggak tahu saya. Mungkin sekarang grup Anda rontok, saya nggak tahu. Tapi mungkin besok Anda akan ketemu 2 orang, 3 orang yang jauh lebih cepat dari seluruh grup Anda sebelumnya. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Tinggal Anda mau nggak bayar harganya. Ya, jadi Anda harus semangat dan Anda harus yakin bahwa Anda akan bisa sukses. Percayalah bahwa Tuhan berada di dalam Anda semua, Bapak Ibu. Di dalam saya dan di dalam Anda semua. Anda juga bisa sukses. Sikap yang berikutnya adalah Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Ini seorang cewek, remaja muda, namanya Kelly Rogers, tahun 2003. Ini orang Inggris. Dia menang undian $3 juta. Menang undian, di sana kan undian legal. Jadi dia beli undian mungkin cuma $1, $2. Menang hadiah utamanya $3 juta. Berapa itu? 40 M ya sekarang ya. Kok 13.000 ya. 40 miliar menang undian, 40 miliar. Saya tahu ini mungkin beberapa dream Anda. Maksudnya ada beberapa yang pengen masalahnya cepat selesai, semoga dapat warisan entah dari mana atau menang undian langsung urusan selesai. Banyak yang mikirnya begitu, betul nggak? Ya Tuhan, semoga besok saya buka pintu ada sekarung emas dong depan rumah biar masalah selesai. Ayo ngaku, ada yang doanya gitu toh? Saya tahu, saya dulu gitu juga soalnya. Kapan selesainya penderitaan ini dulu mikirnya gitu. Ya, tapi tidak bisa Bapak Ibu. Ada hukum tabur tuai. Apa yang Anda tanam itu yang Anda tuai. Kelly Rogers menang undian, dia nggak kerja nggak apa-apa. Anda tahu yang terjadi? Uangnya untuk foya-foya, beli mobil mewah, untuk operasi plastik sana sini, untuk pesta narkoba. Kalau nggak salah hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun uangnya habis dan dia hutang lebih banyak dari sebelumnya. Dan waktu diwawancara dia bilang, saya menyesal menang undian. Kebayang nggak? Dapat uang 40 miliar, dia bilang menyesal. Anda tahu kenapa? Karena dia tidak menanam, makanya dia tidak bisa menuai. Maksudnya apa? Sorry, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Anda harus bayar harganya. Anda mau sukses, kerja Bapak Ibu. Ini bisnis menurut saya adalah jalan tol sudahan. 1-2 tahun, 40 juta sebulan, bintang 8 God Line keliling dunia, mobil dan seterusnya. Itu sudah cepat sekali loh. Ya, papi saya kerja puluhan tahun, balik ke titik nol, bangkrut, minus pula. Iya, nggak gampang Bapak Ibu, sangat tidak mudah. Ini sudah jalan tol. Jadi maksud saya adalah, kalau Anda ngadepin masalah, nikmati saja. Kenapa? Karena itu bagian dari prosesnya. Memang harus begitu. Kalau Anda nggak nanem, Anda nggak mungkin bisa nuai. Nanti Anda dapat bonus kegedean, stroke malah nanti. Betul loh, malah kaget loh. Coba Anda bayangin penghasilan Anda sekarang. Kalau nolnya tambah 1 lumayan nggak? Nol di belakang ya, bukan di depan. Nolnya tambah 1 di belakang. Lumayan nggak? Lumayan banget. Hidup Anda berubah nggak? Iya. Kok nolnya tambah 1 lagi? Woi. Pikirin bener loh, ayo. Pikirin bener coba. Apa yang kira-kira berubah Bapak Ibu? Saya kasih tahu, semuanya akan berubah. Ya, itu udah hidup yang baru banget. Mas tuh beda banget. Itu udah dunia yang berbeda. Nah, siap nggak? Siap nggak? Karena saya percaya juga Bapak Ibu, kan Tuhan Maha Kuasa. Yang namanya Maha Kuasa itu kan mau ngapain ngasih apapun bisa, betul nggak? Siapa di sini yang punya anak kecil SD kelas 1, kelas 2 di rumah? Oke, misalkan nih, Anda punya anak SD, misalkan Anda sudah mencapai peringkat eksekutif director, bonus Anda sudah melihatan. Anak Anda kelas 1 SD, kelas 2 SD datang pagi-pagi. Ini sekarang ini ceritanya ya. Pak, minta uang saku. Oh, berapa Dek? Dompet Anda keluarin. 50 juta. Hah? Buat apa Dek? Ada aja. Dia ngasih Anda senyum manis dan cuma bilang, ada aja. Anda eksekutif director, bonus melihatan, duit di lemari banyak, cash tinggal diambil. Dan Anda membangun bisnis ini untuk keluarga Anda. Pertanyaan saya, duitnya Anda kasih nggak karena Anda 50 juta? Coba pikirin baik-baik dulu. Ngasih nggak? Duit ada loh. Anda berjuang untuk keluarga, untuk anak Anda loh. Ini minta duit 50 juta. Anda kasih nggak? Kenapa nggak dikasih? Belum saatnya. Kenapa? Anda takut dia bawa duit 50 juta ke sekolah diculik jangan-jangan. Atau buat beli apa nggak tahu. Jadi nanti Anda ngasih bukannya nggak mau ya, belum saatnya aja. Jadi kalau ngasih nanti malah bikin kacau, betul nggak? Nah,
Itu kita sebagai orang tua manusia aja bisa mikir Bapak Ibu. Dan saya yakin yang Maha Kuasa juga melihat seperti itu. Duit ada. Ya, semuanya ada. Dikasih bisa, saat itu juga bisa, saat ini pun juga bisa. Tapi sudah layaknya kita sudah terima. Untuk terima ini siap enggak? Kalau kita dinilai belum siap, nggak akan dikasih. Belum dikasih, bukan nggak dikasih, belum dikasih. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah kita berjuang, kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita layak untuk mendapatkan reward, mendapatkan hasilnya Bapak Ibu. Dan saya beritahu pada Anda Bapak Ibu, pada saat keran rezeki ini dibuka, keran berkat ini dibuka, wah hasilnya tuh melimpah ruah, luar biasa sampai nggak kepikiran Bapak Ibu. Nggak masuk akal kadang-kadang, kok bisa gitu loh ya. Jadi Anda pasti harus menanam dulu, tanamlah hal-hal positif. Ya karena Anda akan menuai hal-hal positif. Kita di bisnis ini untuk jangka panjang. Jadi sesuatu yang bertahan lama itu pasti positif. Hal negatif nggak bisa tahan lama. Makanya ada satu buku bagus, Berpikir dan Berjiwa Besar. Ya, jadi maksud saya adalah tanam yang positif, Anda akan tuai hal positif. Sikap berikutnya, siaplah untuk bekerja keras menghadapi tantangan yang akan datang. Saya suka mengibaratkan bisnis ini tuh kayak naik gunung. Benar-benar itu kan daki ke atas, bawa ransel, isinya perbekalan. Makin dekat puncak, makin pengen pulang, betul gak? Ya makin dekat target, makin pengen berhenti. Pasti gitu rasanya. Tuh loh dekat, itu dekat, tuh puncaknya kelihatan. Oh iya benar juga ya, kita jalan lagi. Capek lagi dia bilang, sebentar lagi, itu lo nyampe. Kita jalan lagi. Lama-lama gue pikir bulan juga kelihatan dari sini. Nggak nyampe-nyampe. Jadi maksud saya adalah jangan pernah berharap tantangan akan ringan. Seorang yang tanding tinju tidak pernah berdoa, ya Tuhan jangan sampai gua kena pukul. Kalau mau kena pukul jangan main tinju atuh. Iya kan? Doanya jangan begitu, doanya nggak boleh begitu. Karena kalau Anda mau maju, namanya maju itu pasti mendaki. Doanya seorang petinju adalah, ya Tuhan, kalau sampai saya kena pukul, tolong saya supaya saya jangan jatuh. Dan kalau sampai saya jatuh, tolong saya supaya saya berdiri lagi untuk berjuang lagi. Itu doanya. Itu doa yang harus Anda doakan Bapak Ibu. Jangan pernah berdoa nggak ada masalah, tidak mungkin. Miskin banyak masalah, kaya juga banyak masalah. Masalah hanya akan selesai pada saat kita tidur di bawah pohon Kamboja Bapak Ibu. Itu baru selesai masalah. Selama itu nggak akan selesai. Jadi kalau punya banyak duit masalah, punya sedikit duit masalah, pilih mana? Sama-sama masalah loh. Mau beli apa lagi habis ini? Bingung juga loh. Nah, siapkan diri untuk berjuang. Mentalnya siapin. Fighting spiritnya siapin. Masalah akan selalu ada, jadi Anda udah siap. Dan dari pengalaman saya, setiap orang akan dites Bapak Ibu. Siapa yang ngetes? Yang Maha Kuasa. Dites, betul nggak Anda niat itu? Itu yang saya alamin. Macam-macam tiap orang beda-beda. Ada downline saya yang kemana-mana naik sepeda, baru serius-seriusnya jalan bisnis ini, sepedanya hilang Bapak Ibu. Ini kisah nyata, sepedanya dicolong orang. Padahal itu satu-satunya kendaraan dia. Kasihan sekali. Tapi itulah tesnya. Pilihannya dua. Satu, dia akan bilang, Pak, sepeda saya hilang Pak. Ini artinya saya tidak bisa bepergian dengan mudah. Saya tidak bisa bangun bisnis ini Pak. Pilihan pertama. Pilihan kedua, Pak, sepeda saya hilang Pak. Ini teguran dari Yang Maha Kuasa bahwa saya harus segera punya motor dan punya mobil Bapak Ibu. Pilih yang mana? Terserah Anda. Itu pilihan hidup Anda Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau sukses, pilih yang kedua. Nah ada satu lagi Bapak Ibu, yang namanya fear atau ketakutan. Saya waktu membangun bisnis ini, itu takut sekali menjalani MLM lagi. Trauma men. Apa kata dunia? Saya jalanin MLM lagi. Bener, saya udah ngomong kemana-mana. Jadi gini Bapak Ibu, setiap orang itu pasti punya ketakutan. Tiap orang beda-beda. Saya nggak tahu takut Anda apa. Ada anak kos, badannya gede, fitnessan Bapak Ibu. Suatu hari teriak-teriak, tolong, 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 tolong. Semuanya lari ke sana dan dia ada di atas meja, badannya gede, di atas mejanya kecil, sambil tunjuk-tunjuk, ada kecoa di bawah Bapak Ibu. Kisah nyata itu. Ada orang takut sama kecoa, ada orang takut sama tikus, ada orang takut ditolak, ada orang takut presentasi, ada orang takut mengundang. Betul nggak? Iya, itu wajar. Ini ada kutipan nih, semoga kebaca ya. Ini dari Nelson Mandela, tokoh apartheid. Dulu waktu saya ke Afrika Selatan ya, ada saat ibu kotanya namanya Johannesburg. Diceritain sama tour leadernya, dulu
Johannesburg itu hanya kota kulit putih. Kulit hitam nggak boleh masuk. Kalau ada kulit hitam masuk, orang Afrika ya, masuk, semuanya mendapat izin untuk menembak mati dia. Dahsyat nggak? Jadi benar-benar orang dipisahin hanya gara-gara warna kulit. Dulu seperti itu. Beliau ini berjuang sampai di penjara puluhan tahun, Bapak Ibu. Sampai akhirnya apartheidnya jatuh, dia jadi presiden pertama kalau nggak salah, dan sekarang di sana sudah nggak ada. Bahkan hebatnya, pada saat dia jadi presiden, itu ada di film Invictus kalau nggak salah, dia tidak mau dendam kepada orang kulit putih. Dia bilang, kalau kita jahat ke mereka sebagai balas dendam, kita sama jeleknya dengan dia. Kita tunjukkan kita lebih hebat. Jadi dirangkul semua orang kulit putih, mereka hidup bersama di Johannesburg, Bapak Ibu. Luar biasa nih, Nelson Mandela. Dahsyat sekali. Makanya seluruh dunia itu hormat sama dia, sama beliau ini. Nah, di situ dia mengatakan, orang berani itu bukannya tidak punya rasa takut. Jadi salah besar kalau Anda bilang leader-leader di depan yang maju ke panggung itu nggak punya rasa takut. Salah. Banyak yang bilang, wah itu hebat sekali. Enggak, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, orang hebat itu bukan tidak punya rasa takut. Semua punya rasa takut. Orang tidak punya rasa takut itu adalah orang bodoh, Bapak Ibu. Orang ngawur, nggak punya perhitungan. Itu orang tidak punya rasa takut. Tapi orang berani adalah orang yang punya rasa takut tapi mengalahkannya. Itu yang namanya berani. Bukan nggak punya rasa takut. Jadi wajar. Bahkan seorang pendaki gunung terkenal, dia cerita, pada saat saya mau mendaki gunung yang tinggi sekali, yang persiapannya kadang berbulan-bulan, pada saat mau mendaki, saya akan cek diri saya. Kalau saya tidak punya rasa takut, saya berhenti. Itu hari yang tidak boleh saya mendaki gunung. Karena artinya, saya tidak punya insting, tidak punya perhitungan matang. Dia akan berhenti dulu. Dia akan ulangi lagi besoknya, sampai dia merasakan rasa takut, baru dia lawan, baru dia jalan. Jadi tidak punya rasa takut, itu nggak boleh malahan. Memang semua orang ada, dan itu normal. Yang Anda alami juga normal. Anda kalahkan Bapak Ibu, untuk Anda maju ke impian Anda berikutnya. Nah, rasa takut saya apa? Ya kalau dulu zaman kecil naik mobil ya. Nah itu rasa takut saya dari zaman kecil. Sekarang udah hilang. Dan ada satu lagi rasa takut saya, Bapak Ibu. Kepalanya kebalik. Kepala di bawah itu loh. Ya koprol. Itu saya takut sekali. Zaman SMP, ada pelajaran senam. Nah disuruh koprol. Itu saya takutnya luar biasa, Bapak Ibu. Takut sekali. Kalau hujan, baru senam. Jadi setiap hari olahraga, saya selalu melihat ramalan cuaca. Ramalan cuaca hari ini apa? Begitu takutnya saya dari sejak SMP. Ya, kalau saya disuruh naik roller coaster, naik macam-macam, kalau liburan ke Jepang kemana sama teman-teman, saya paling males. Saya bukannya, ya kalau naik lah, tapi saya nggak bisa menikmatin gitu loh. Karena salah satunya dari rasa takut ini. Nah, 2 bulan terakhir ini saya ikut yoga, Bapak Ibu. Dan di situ diajarin untuk head step, kepala di bawah. Saya langsung lemes, Bapak Ibu. Saya takut. Tapi kita bertiga, saya dengan Bu Sela sama teman saya. Saya satu-satu yang nggak bisa, kan malu, leader. Wih, ya tapi takut sih. Terus gimana? Takut itu nyata, saya tahu. Untungnya gurunya bagus, benar-benar dilatih per tahap. Iya, sudah bisa begitu Bapak Ibu ya. Kepala di bawah, kakinya di atas. Ya, lumayan. Kuncinya apa? Anda takut, itu normal. Itu menunjukkan Anda manusia. Kuncinya gimana? Action aja, lakuin aja. Just do it, lakuin aja. Ini saya cerita sedikit, itulah ketakutan saya. Benar-benar saya takut. Itu nyata sekali takutnya Bapak Ibu. Jadi ketakutan itu normal, lakuin aja. Nah ini foto saya waktu masih imut-imut Bapak Ibu, bintang 5. Saya bintang 5, naik motor kesayangan saya, Honda Prima tahun 89. Sampai sekarang motor masih saya simpan, masih jalan. Ada di rumah saya, dipinjam sama teman saya. Tapi itu benar-benar motor yang menghasilkan miliatan untuk saya Bapak Ibu. Teman setia. Teman baru boleh banyak, teman lama jangan dibuang. Ya, ini motor perjuangan saya ya. Jadi kemana-mana. Ini kos-kosan saya sekarang udah nggak ada, sudah dihancurin. Tapi ibu kosnya masih ada di depan, masih jualan makanan seperti itu. Dulu zaman susah itu makan paling favorit saya adalah keluar dari gang sebelah kiri ada soto Surabaya. Ya itu murah, nasinya segunung, kuahnya banyak. Yang penting kenyang. Gaji UMR ya begitulah kira-kira ya waktu itu saya. Jadi saya ngalamin banget rasanya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu, ada 2 hal. Yang pertama, ayah saya punya impian macam-macam, tapi nggak bisa karena kesehatan. Begitu kesehatannya ada, saya tes pelan-pelan. 1, ke Bandung dulu, saya ajak jalan-jalan ke kebun binatang, bisa. Tahun depannya saya coba ke Bali, keliling pantai, bisa. Tahun depannya lagi saya ajak ke Cina, terbangnya 8 jam ke Beijing,
Saat 2 jam ke Tianjin, keliling-keliling di China dan lancar. Waktu itu sempat kedinginan ke Tiananmen Bapak Ibu. Di Tiananmen itu lagi bertiup angin. Kita pokoknya salah koordinasi sama tour leadernya. Itu papi saya sampai gemeteran di situ. Wow, saya takutnya luar biasa itu. Ya, sampai saya copot baju, saya kasih ke si papi ini. Soalnya sampai gemeteran Bapak Ibu. Jadi waktu itu kita ngotot pengen melihat pergantian bendera di Tiananmen. Di lapangannya itu ada bendera, itu tiap jam 5 sore, jam 5 atau jam 6 itu diganti sama tentara. Rumornya mengatakan pergantiannya keren. Jadi kita ngotot nungguin di situ gitu loh. Nah, saya lupa si papi kan nggak sekuat kita. Jadi akhirnya mojok di sana terus gemeteran sampean gitu. Saya taunya juga agak telat. Jadi waktu tahu sudah badannya gemeteran begini, wah saya panik. Oh, ini kekeruan itu. Dan ternyata setelah ganti bendera nggak ada apa-apanya. Udah ditungguin lama sejaman, cuman dinaikin turunin, nggak ada upacara, ini itu nggak ada. Ketipu deh. Ya tapi nggak apa-apa. Itu untuk ngetes, ternyata masih kuat. Ya sampai di base kita langsung beliin air panas. Nah Bapak Ibu, orang tua saya itu Muslim, anaknya Katolik semua. Kok bisa begitu ya, ceritanya panjang. Tapi intinya saya percaya bahwa semua agama itu baik. Dream mereka ya nggak usah ditanya ya, kalau Muslim dreamnya apa nomor 1? Haji. Tapi saya udah tahu kalau haji nggak kuat, badannya kan 40 hari lama, belum antrinya. Wah nanti keburu telat nih. Waktu itu saya udah pulang dari China, saya udah lihat terbang 8 jam sudah kuat. Nah inilah melankolis Bapak Ibu ya, di tesnya bertahap. Terbang dari Jakarta ke Beijing 8 jam. Saya udah cek, Jakarta ke Mekah itu kan sekitar 8 atau 9 jam. Sama lah kira-kira lah ya. Kalau ke Beijing bisa, ke sono juga bisa. Nah tinggal nyari bareng siapa. Saudara saya enggak ada yang Muslim. Maksudnya saudara sepupu apa enggak ada. Bareng saudara nggak mungkin. Nah kebetulan itulah namanya jalan Tuhan Bapak Ibu. Kemarin pernikahannya salah satu Silver Lion di Bandung menikah. Nah saya datang, pulang. Ya iseng aja pulang, udah selesai ngobrol dengan Pak Jamal, dengan Pak Ruli, ngobrol, Pak Ruli bilang, iya nih gue lagi bingung, kenapa Rul? Iya, gue mau umroh, pulang umroh, cuman 1 hari ke Spanyol lagi. Sebab mereka bikin umroh dulu, baru jadwal Spanyolnya datang. Terus saya tanya, rombongan siapa? Rombongan keluarga, ternyata tour private, harganya 2 kali lipat memang. Soalnya nginepnya di hotel yang lebih bagus, terus deket Ka'bahnya, terus kemudian ikut tour ESQ kalau Anda tahu, tour premium. Rul, kok diselipin 2 boleh nggak Rul? Nitip 2 boleh nggak? Terus ya coba dibahas-bahas. Intinya singkat cerita, oke. Terus kemudian singkat cerita mereka berangkat dan ini foto waktu di sebelumnya tadi waktu foto di airport, ini waktu di sana dan sekarang ini mereka masih di sana. Ini foto khusus untuk Anda, ini baru dikirim kemarin. Ini baru dikirim kemarin malam. Saya kopiin dan pagi tadi saya barusan dapat di handphone fotonya waktu mereka naik bukit apa? Ada bukit yang katanya boleh naik boleh enggak? Oh Hira. Ya mereka naik, papi saya dituntun, Bapak Ibu turunnya juga dituntun. Tapi satu hal Bapak Ibu, kalau kita niatnya positif, pasti jalan itu ada aja. Ya saya bersyukur sekali masih diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk memberikan yang terbaik. Ya kalau ditanya soal umroh apa saya nggak ngerti. Waktu itu saya juga waktu nganter manasik ya, waktu nganter manasik. Tapi ya itu dream mereka Bapak Ibu, itu dream mereka dan ya dengan Tianxi kesehatan itu luar biasa. Kok nggak ada Tianxi mungkin nggak kuat Bapak Ibu. Ya tapi dengan Tianxi perbaikan kesehatan dan sekarang orang tua saya bisa menunaikan ibadahnya di sana. Luar biasa. Banyak hal Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya tahu banyak di antara Anda yang mungkin punya impian. Dan Anda mungkin sudah menyerah terhadap impian Anda. Mungkin sudah begitu lama impian Anda pendam. Ya, pendam di bawah tanah. Bahwa Anda melihat aja nggak berani Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Anda sudah lihat bahwa bisnis ini merubah begitu banyak orang di seluruh dunia. Ribuan orang berubah hidupnya karena bisnis ini. Hari ini saya ceritakan kepada Anda perubahan hidup saya. Saya bukan siapa-siapa. Dulu dihina kita sekeluarga. Nggak ada yang ngelihat. Naga Sugara itu siapa? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya kita diketawain, kita banyak hutang, rumah aja nggak punya. Tapi kalau kita punya impian, saya ajak Anda Bapak Ibu, gali impian Anda. Malam ini pikirkan impian Anda. Ambil impian Anda dan Anda tata baik-baik impian Anda. Dan Anda katakan ke diri Anda sendiri bahwa Anda akan mengejar impian Anda kemanapun itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup hanya satu kali. Begitu banyak orang mencari jalan untuk mencapai impiannya. Hari ini Anda sudah ketemu jalannya, sudah terbukti. 16 tahun di Indonesia, 25 tahun di dunia.
Begitu banyak orang terwujudkan impiannya karena bisnis ini. Gali impian Anda Bapak Ibu. Ya, Anda ingat baik-baik impian Anda dan katakan selalu kepada diri Anda, suatu saat nanti pasti akan terwujud. Dan pada saat Anda mengejar, sebetulnya Bapak Ibu, impian Anda itu juga jalan kepada Anda mendekati. Itu saya yakin sekali. Saya nggak tahu dengan Anda. Kalau saya zaman dulu, kalau hanya 1-2 tahun kerja keras, banteng tulang, kurang tidur demi orang tua saya, demi anak saya nggak masalah. Ya, selamat berjuang Bapak Ibu, selamat mengejar impian Anda. Hidup ini luar biasa.